Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal, dan soal ini nanti kita akan bahas bareng-bareng beserta jawabannya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Nah, kita mulai saja pembahasan soal, yaitu yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. A. Pasal 2 ayat 2, B. Pasal 2 ayat 1, C. Pasal 1 ayat 2, D. Pasal 1 ayat 1, E. Pasal 1 ayat 3. Kita coba jelaskan satu persatu. Pasal 2 ayat 2 yaitu tentang MPR. Pada intinya pasal 2 itu enggak. Jadi kita coba coret yang ada terkait tentang pasal 2, yaitu A dan B. Ini ya, jadi kita simpan terlebih dahulu, yaitu antara C, D, E yang terkait tentang pasal 1. Coba kita baca pasal 1 ayat 2. Itu isinya apa? Nah, isinya pasal 1 ayat 2 yaitu tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kedaulatan adalah di tangan rakyat. Berarti kurang tepat dengan soal. Oke, jadi yang C salah. Yang D, pasal 1 ayat 1. Pasal 1 ayat 1 yaitu isinya tentang negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Oke, jadi jawabannya ya teman-teman udah jelas bahwa soal yang pertama yaitu jawabannya yaitu pasal 1 ayat 1. Oke. Next, kita lanjut soal yang kedua. Sebutkan alat pemersatu bangsa Indonesia. Nah, alat pemersatu bangsa itu ada 5. Yang pertama, bahasa persatuan. Yang kedua, bendera negara. Yang ketiga, lagu kebangsaan. Yang keempat, lambang negara. Yang kelima, dasar falsafah. Nah, kita coba lihat opsinya satu persatu. A. Bahasa Indonesia, polisi dan tentara. Oke, bahasa Indonesia masuk, tapi polisi dan tentara kurang tepat. Jadi yang A kurang tepat ya. B. Lagu kebangsaan, lambang negara dan masyarakat. Lagu kebangsaan ya, lambang negara ya, masyarakat. Nah, ini. Jadi yang B kurang tepat karena ada masyarakat. C. Pancasila, Garuda Pancasila dan masyarakat. Nah, di sini juga ada kata masyarakat, jadi kurang tepat. D. Lagu kebangsaan. Oke, benar. Ada merah putih. Ya, benar. Dan polisi. Nah, di sini ada kata polisi. Ya, kurang tepat ya. Selanjutnya E. Dasar falsafah, bahasa persatuan, bendera negara, lambang negara. Nah, ini dari dasar falsafah, bahasa persatuan, bendera negara, lambang negara pun ini sudah termasuk. Jadi jawaban sebutkan alat pemersatu bangsa Indonesia yaitu E. Ya, benar. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Apa yang dimaksud sifat manunggal wawasan Nusantara? Kalian pasti paham apa itu wawasan Nusantara, dan itu juga sudah dijelaskan sama guru kalian. Kita coba cek satu persatu. A. Menjadikan wilayah Nusantara dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan. Ini kurang tepat karena menjadikan wilayah Nusantara dan rakyat Indonesia itu menjadi sebagai kesatuan. Nah, menurut saya ini kurang tepat. Yang A. B. Menjunjung tinggi kepentingan nasional dan wawasan untuk mewujudkan kesejahteraan. Nah, ini menurut saya yang B juga kurang tepat. Yang C. Mendorong terciptanya keserasian yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan.
Untuk yang C kita simpan terlebih dahulu. Nah, ini karena masuk dalam sifat manunggal. Oke, kita lanjut yang D. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan salah satu sifat manunggal. Berarti ini kurang tepat. Yang E. Keberagaman suku dan adat Indonesia yang berada tetap dalam kesatuan. Dan ini pun juga yang E menurut saya kurang tepat. Nah, jadi jawaban menurut saya bahwa sifat manunggal yaitu dalam wawasan Nusantara mendorong terciptanya keserasian yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan. Nah, jawabannya yaitu yang C. Selanjutnya soal nomor 4. Pasal berapakah dalam Undang-Undang 1945 yang isinya menegaskan bahwa NKRI merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Coba kita lihat terlebih dahulu. A. Pasal 17A dan 17B. Ingat, pada pasal 17 itu sebenarnya mengatur tentang wajib pajak. Berarti menurut saya A kurang tepat. B. Pasal 16, 17A dan 18B. Kita coba yang 16. Pasal 16 itu bahwa isinya itu tentang susunan Dewan Pertimbangan Agung. Berarti sesuai dengan soal kurang tepat ya. Oke, yang B kurang tepat. Nah, bentar, yang B kurang tepat. Yang C, pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B. Nah, untuk pasal 18 ayat 1 itu bahwa mengatur jelas bahwa negara kesatuan daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Nah, sesuai dengan soal, jawabannya untuk soal ini yaitu C, karena pasal 18 itu sudah mengatur tentang desentralisasi, dekonsentrasi. Terima kasih. Kita lanjut soal berikutnya. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pertanyaan tersebut tercantum dalam pasal. Kita lihat satu persatu pasal yang ada ya. A. Pasal 18 ayat 3 itu bunyinya apa? Yaitu bahwa pasal 18 pemerintah dan provinsi, kabupaten. Berarti kurang tepat ya, jelas pasal 18 kurang tepat. Oke. B. Pasal 3 ayat 1 isinya tentang apa? Yaitu tentang MPR berwenang mengubah dan menetapkan. Berarti tidak sesuai dengan soal yang diberikan. Jadi B kurang tepat. Yang C, pasal 1 ayat 2 kedaulatan berada di tanah air berdasarkan Undang-Undang Dasar. Oke, ini juga kurang tepat ya, karena tidak sesuai dengan konteks yang diberikan. Pasal 25 ayat 1, apakah isi dari pasal tersebut? Pasal 25 yaitu tentang pajak PPh. Apakah masuk dalam konteks soal? Tidak. Selanjutnya yaitu yang E, pasal 1 ayat 1. Nah, pasal 1 ayat 1 itu sudah sesuai dengan konteks, yaitu isinya negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut di soal berikutnya.
Dampak tidak adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dampak. Kita baca dulu jawabannya. A. Menimbulkan kesan buruk terhadap suatu bangsa. B. Mempermudah jalannya pemerintahan. C. Mempermudah tujuan bangsa. D. Menimbulkan perpecahan dalam suatu bangsa dan negara. E. Menimbulkan perpecahan dalam suatu negara. Nah, mungkin ini sedikit soalnya sama, tapi kita coba A, B, C, D. Kalau menurut saya yang A itu kurang tepat karena memberikan kesan buruk, itu salah ya. Menurut saya kurang tepat. Yang B, mempermudah jalan pemerintahan, ini juga kurang tepat. C, mempermudah tujuan bangsa, ini juga kurang tepat. Selanjutnya D, menimbulkan rasa aman bagi warga negara. Oke, ini juga kurang tepat. Yang E, menimbulkan perpecahan dalam suatu bangsa dan negara. Nah, dampak tidak adanya persatuan yaitu ini yang jawaban yang mungkin tepat, yaitu menimbulkan perpecahan dalam suatu bangsa dan negara. Jawabannya yaitu E. Oke, untuk soal nomor ini jawabannya adalah E. Kita lanjut soal nomor 7. Cara menghargai keragaman suku di sekitar kita adalah dengan A. Menjadi lebih baik. B. Menonjolkan kelebihan suku sendiri. C. Menghina suku lain karena merasa lebih baik. D. Hidup berdampingan dengan rukun dengan cara menghargai. E. Tidak ingin bergaul dengan orang yang berbeda suku. Untuk soal ini A. Menjadi yang lebih baik, mungkin ini kurang tepat. B. Menonjolkan kelebihan suku sendiri. Nah, bahwa dalam suku apapun kita tidak boleh menonjolkan kelebihan suku sendiri. Nah, kalau bisa semua itu sama. Nah, jadi kita tidak boleh saling menonjolkan. Selanjutnya C. Menghina suku lain karena merasa lain lebih baik. Nah, ini karena ada kata menghina, kita tuh tidak boleh menghina satu suku dengan suku yang lain. Jadi yang C kurang tepat. D. Hidup berdampingan dengan rukun dengan cara menghargai. Nah, ini mungkin kita simpan dulu karena hidup berdampingan dengan rukun dengan cara menghargai. E. Tidak ingin bergaul dengan orang yang berbeda suku. Ini kurang tepat, bahwasanya meskipun kita berbeda suku, kita harus saling satu sama lain harus saling berteman maupun bergaul. Ini kurang tepat yang E. Jadi jawabannya untuk soal ini yaitu D. Hidup berdampingan dengan rukun dengan cara menghargai. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Sikap sebagai pernyataan rasa cinta terhadap persatuan dan kesatuan dalam hidup bermusyawarah dapat diwujudkan dengan cara A. Dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan. B. Bergaul dengan siapapun tanpa curiga. C. Selalu berbuat kebaikan kepada sesama. D. Gotong royong membuat gedung balai desa. E. Menolong orang yang sedang kesusahan agar diberi imbalan. Nah, untuk soal ini kita coba lihat opsinya. Dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan, ini kurang tepat. B. Bergaul dengan siapapun tanpa curiga,
ini menurut saya juga kurang tepat ya. Selalu berbuat kebaikan kepada sesama. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu. D. Gotong royong membuat balai desa. Oke, kita juga simpan terlebih dahulu untuk soal nomor ini. E. Menolong orang yang sedang kesusahan agar diberi imbalan. Nah, ini ada dua jawaban yang menurut saya harus dipertimbangkan, yaitu C dan D. Selalu berbuat kebaikan kepada sesama. D. Gotong royong membuat balai desa. Sikap sebagai pernyataan rasa cinta terhadap persatuan dan kesatuan dalam hidup bermusyawarah ya. Dalam hidup bermusyawarah itu salah satunya sebenarnya pada kita, yaitu bergotong royong. Bergotong royong itu sesuai dengan opsi nomor berapa soal A, B, C, D. Apakah C atau D? Coba kalian bisa simak. Kalau menurut saya itu lebih tepat ke yang D, karena rasa cinta, persatuan dan kesatuan itu dengan gotong royong, yaitu membuat gedung balai desa. Nah, jawabannya yaitu yang D. Oke, kita lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 10 ya, yaitu sikap terbaik sebagai pengakuan persamaan dan kesatuan antar warga sekolah adalah A. Bekerja sama dengan teman akrab. B. Membantu jika sangat diperlukan. C. Bergaul tanpa membedakan kedudukannya. Yang D. Bekerja sama dalam hal tertentu. E. Mementingkan diri sendiri. Kita cek opsinya satu persatu. A. Bekerja sama dengan teman akrab. Sebenarnya kita bekerja sama itu nggak harus sama teman akrab, sama teman-teman yang lain juga bisa. Jadi opsinya A kurang tepat. B. Membantu jika sangat diperlukan. Biasanya kalau kita membantu itu jangan kalau kita perlukan saja. Jadi setiap waktu pun kita harus siap. Jadi yang B menurut saya kurang tepat. Yang C. Bergaul tanpa membedakan kedudukannya. Nah, ini kalian harus bergaul tanpa harus membedakan kedudukannya antara satu dan yang lain. Kita save terlebih dahulu. D. Bekerja sama dalam hal tertentu. Bekerja sama dalam hal tertentu ini mungkin kurang tepat bagi saya. Yang E. Mementingkan diri sendiri. Ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya yaitu yang C. Bergaul tanpa membedakan kedudukannya. Oke, next selanjutnya soal nomor 10. Upaya membina persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain A. Selalu menerima pendapat dari orang lain. B. Mengendalikan sikap dan tutur kata. C. Memelihara diri terhadap pengaruh asing. D. Bersikap rendah diri dalam pergaulan. E. Bersikap sombong. Nah, kita cek opsinya satu persatu. Selalu menerima pendapat dari orang lain. Dalam konteksnya menurut saya kurang tepat. Nah, yang B. Mengendalikan sikap dan tutur kata. Oke, ini bisa jadi. C. Memelihara diri terhadap pengaruh asing. Nah, ini menurut saya juga kurang tepat. Yang C dan D. Bersikap rendah diri dalam pergaulan. Mungkin ini juga kurang tepat. E. Bersikap sombong. Ini jelas ya bahwa bersikap sombong itu tidak boleh ya. Jadi yang kurang tepat. Jadi jawaban di nomor 10 ini yaitu tentang jawaban yang B. Mengendalikan sikap dan tutur kata. Nah, terima kasih. Untuk 10 soal ini bisa kalian pelajari. Jadi mungkin ada yang beberapa menurut kalian beda. Silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, terima kasih sudah menonton di sesi pertama ini. Nah, nanti ada selanjutnya sesi kedua.
Terima kasih sudah menonton, selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.